Indonesia sudah merdeka, alhamdulillah. Besok kita mensyukuri kemerdekaan Indonesia dari 1945 sampai 2024 ini. Sudah lama kita merdeka. Tapi apa bedanya kita dengan negara lain? Indonesia merdeka, Malaysia juga merdeka, Singapura juga merdeka. Malaysia merdeka dikasih sama Inggris. Singapura merdeka dikasih sama Inggris. Indonesia keringat, darah, air mata, dan nyawa. Mestinya kalau merdekanya kena keringat, air mata, darah, dan nyawa, itu anak-anak bangsanya bersyukur dengan cara bersyukur benar, bukan malah merusak negara sendiri yang sudah dimerdekakan oleh para pejuang dahulu. Susah payahnya pejuang dahulu melewati hutan, melewati hujan, taruhannya nyawa itu untuk demi kita ini bebas dari penjajah Belanda dan penjajah Jepang. Tapi kita lihat zaman sekarang masih banyak anak-anak kita ini yang masih suka dijajah oleh pikiran-pikiran orang asing juga. Modern diartikan dengan minum-minuman keras. Modern diartikan dengan seks bebas. Modern diartikan dengan main game, judi online. Saya seringkali kalau ke jalan raya itu melihat spanduk stop judi online. Berarti ini adalah musuh. Judi online, judi konvensional, judi-judi lotre kalau masih ada, maksud saya, itu adalah musuh kita bersama. Kalaulah itu belum hilang dari kampung kita, ini kemerdekaan serasanya belum penuh. Oleh karena itu, bolehlah kita mengadakan acara di 17-an. Saya tidak melarang. Ada yang bikin acara panjat pinang, bola kaki, tenis meja. Tapi ingatlah kita, jasa-jasa pejuang dahulu yang bersusah payah untuk mengusir penjajah. Makanya kita juga sering mendoakan kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal terutama yang berjasa, baik diri kita, baik keluarga kita, masyarakat kita, apalagi bangsa kita Indonesia. Saya tidak curiga kepada siapapun, karena kalau kita sering sifatnya curiga-curiga, itu payah untuk berkomunikasi dan silaturahmi. Kurangilah kita untuk curiga kepada siapapun. Curiga kepada pemimpin baik dari bawah, RT-nya jangan dicurigai terlalu, RW-nya jangan dicurigai terlalu, kepala desanya walaupun banyak kekurangan kita jangan terlalu curigai. Wala tajassasu ba'dukum ba'da. Janganlah kau saling curiga mencurigai. Ayah sama anak jangan curiga. Suami dan istri di rumah jangan curiga. Apa
Apa suami makan di luar, biarin aja. Kalau dia dapat rezeki enak, istri jangan curiga. Istri juga jangan kita curigai. Apa yang dia pakai biarin aja. Dia dapat rezeki itu pada hakikatnya yang memberi adalah Allah yang Maha Memberi. Dengan begitu sudah bebas kita dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini, termasuk di dalam hati kita saling curiga mencurigai. Bahkan kepada Allah, ini saya bilang nih, kepada Allah sendiri gak boleh curiga. Ada seorang ulama namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini rajin Sholatnya rajin. Kalau kita sholat dibandingkan sholatnya dia mungkin kalah jauh lagi. Dia bukan hanya sholat 5 waktu, tapi dia sholat sunat. Bukan sholat sunat di waktu terang, tapi di waktu malam. Kita tidur, kita main domino, dia malah sholat. Tapi sedemikian itu dia juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei Abu Yazid, kenapa kau rajin kali? Apakah kau ini curiga sama Allah, sama aku, kata Allah. Emang kalau kau sholat baru aku jaga. Selama ini yang menjaga kita ini, bumi kita ini maksudnya, di sini kadang-kadang ada yang peminum ini, peminum tua, tetap aja Allah yang jaga si peminum itu. Maling pun yang Allah jaga, Allah juga yang menjadikan dia masih hidup. Kalau Allah takdirkan meninggal, ya hari ini juga bisa meninggal itu maling, penjahat dan lainnya. Kenapa engkau curiga begitu kali? Makanya dalam ibadah itu ada 2 hal. Pertama, berharap, namanya roja. Kedua, khauf, dengan takut api neraka, dengan takut Allah atas dosa-dosa yang kita buat. Tapi ternyata kalau terlalu takut itu enggak bagus. Itu curiga kita bahwasanya Allah Al-Hafiz menjaga kita selama ini. Oleh karena itu yang ditimbulkan adalah roja, berharap kita itu kepada Allah, apapun yang kita lakukan pasti Allah maafkan. Apapun yang anak kita lakukan, Allah akan maafkan. Apapun yang dilakukan jemaah kita, Allah maafkan. Allah juga memaafkan imam kita. Allah juga memaafkan pemimpin kita. Jangan sedikit-sedikit disalahkan terus. Sedikit bergerak mereka kita komen, seakan-akan kita nggak bisa ngasih maaf untuk mereka. Allah sendiri, saya bilang tadi, memiliki 2 sifat, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah bukan hanya mengazab saja, tapi juga Allah memberi maaf kepada kita. Semakin kita ketakutan, curiga bahwa Allah itu tidak bisa mengampuni kita. Mudah-mudahanlah selama ini kita hidup sedikitlah kesalahan-kesalahan baik, kesalahan-kesalahan yang timbul dari hati kita itu. Merdeka namanya tuh. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.